Ya, halo, selamat malam para investor dan juga trader saham di tanah air. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Beros Jaya dari Suko Sekuritas. Hari ini di IG Live Webinar 17, saya akan menyampaikan update market 1 minggu terakhir. Kemudian saya juga akan menyampaikan bagaimana proyeksi IHSG minggu yang akan datang, serta event-event apa yang perlu kita perhatikan di minggu yang akan datang yang sangat berdampak terhadap kondisi market kita. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk buka rekening Sukor di link bio saya atau di warna merah bawah ini untuk memahami bagaimana membuka rekening Sukor, di mana kita memiliki fitur yang sangat lengkap, tembakannya cepat. Jadi jangan lupa untuk buka rekening di bawah ini. Dan nggak berlama-lama lagi, saya hari ini akan bahas kaitannya mengenai update market. Jadi kita bisa lihat bahwa IHSG pada perdagangan hari Jumat lalu mengalami peningkatan di angka 2,07% atau ditutup di angka 6.007,656, di mana trading value pada hari tersebut di angka 21,681 triliun rupiah. Dan yang menarik perhatian kita adalah pada perdagangan Jumat lalu IHSG mulai net buy di angka 287 miliar baik di pasar reguler maupun di all market, sehingga tentu saja ini menjadi sentimen yang cukup positif, di mana dalam beberapa minggu terakhir IHSG selalu mengalami net sell. Walaupun begitu, net sell di IHSG year to date masih di angka 78,59 triliun di pasar reguler dan di all market di angka 67,63 triliun rupiah. Kemudian beberapa hal yang bisa kita perhatikan di minggu yang lalu adalah kaitannya mengenai beberapa hal penting baik di market global maupun di market domestik. Kaitan mengenai market global yang bisa kita perhatikan adalah kaitan mengenai perang antara US dan juga Iran, yang mana Amerika Serikat sudah mengajukan adanya perdamaian dengan Iran yang katanya ada di hari Minggu ini. Tetapi walaupun tensi Iran menurun dan cenderung akan menerima perdamaian dari Amerika Serikat, tetapi masih no final decision. Bahkan timelinenya belum bisa disepakati dari Iran. Walaupun Amerika Serikat menyatakan hari Minggu ini harusnya. Tetapi aksi tersebut sudah terdampak positif ke harga oil, di mana harga oil sudah turun di bawah angka 90 USD per barel. Saat ini harga oil sudah di angka 87,33 USD per barelnya. Artinya apa? Artinya ini akan berdampak positif terhadap APBN kita. Karena APBN kita asumsi USD per barelnya di angka 70 untuk harga minyaknya, sekarang udah turun ke 87. Jadi ini akan mengurangi beban APBN kita. Apalagi Pertamax sudah mulai dinaikkan harganya lebih dari 30%. Kemudian yang bisa kita perhatikan dari market Amerika Serikat adalah kaitannya mengenai IPO SpaceX, yang mana udah dilaksanakan hari Jumat lalu dan naik di angka 19%. Jadi liquidity dari berbagai negara termasuk Indonesia yang tadinya tersedot ke SpaceX berpotensi bisa kembali lagi nantinya setelah IPO SpaceX ini berakhir. Nah, oleh karena itu ini bisa menjadi perhatian kita semua. Kemudian, kaitan mengenai berita dalam negeri yang bisa menjadi perhatian kita adalah pada hari Senin lalu, DPR telah mengumpulkan himbara BPJS dan asuransi BUMN untuk melaksanakan aktivitas buyback saham BUMN yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR yaitu Pak Dasko. Sehingga tidak heran saham-saham bank BUMN terutama mengalami peningkatan cukup signifikan lebih dari 10% dalam perdagangan hari Senin sampai Jumat. Kemudian yang menarik perhatian lagi adalah BGN melakukan efisiensi anggaran yang akan dilaksanakan selanjutnya setelah kepala BGN ganti dari Pak Dadan ke Ibu Anik ya, Ibu Anik. Yes. Sebelumnya pagu atau budget untuk MBG itu di angka 335 triliun, tapi sekarang udah turun di angka 268 triliun. Dan masih ada potensi penurunan selanjutnya. Nah, ini tentu saja mengakibatkan dampak positif asing mulai confident dengan Indonesia. Apalagi minggu lalu kita juga lihat BI rate
udah mengalami kenaikan dari 5,25% ke 5,5%, yang mengakibatkan rupiah mengalami penguatan dari 17.200 hingga ke kisaran 16.800. Dan berita positif lainnya di minggu lalu adalah kaitan mengenai Danantara, di mana hari Jumat Danantara mengumumkan bahwa mereka tidak akan menjadi middleman untuk menjadi perantara penjualan komoditas baik CPO, coal maupun besi, tetapi hanya memonitor harga ekspornya saja. Nah, oleh karena itu tentu saja ini akan berdampak positif terhadap sentimen market secara internasional, karena internasional nggak suka kalau Indonesia atau Danantara ini menjadi middleman, pasang posisi. Tetapi jika menjadi monitor only, ini menjadi sentimen yang positif. Kemudian yang bisa kita perhatikan di minggu yang akan datang adalah yang pertama, tanggal 16 sampai 17 Juni akan ada meeting Fed Rate. Apakah di kepemimpinan yang baru Kevin Warsh akan menaikkan suku bunga atau enggak? Nah, ini akan ditentukan di tanggal 16 sampai 17 Juni nanti. Tetapi yang bisa menjadi perhatian kita adalah bagaimana data makro dari Amerika Serikat di minggu yang lalu. Jadi di minggu yang lalu kita bisa melihat bahwa inflation rate Amerika Serikat mengalami peningkatan dari 3,8% ke 4,2%. Kalau core inflation-nya dari 2,8 menjadi 2,9%. Dan penjualan rumah juga mengalami peningkatan dari angka 4,04 juta menjadi 4,17 juta. Dan tentu saja dengan data ekonomi yang positif di Amerika Serikat sana, inflasinya cenderung meninggi, ada potensi Kevin Warsh akan melakukan kenaikan suku bunga. Walaupun memang kita mengetahui bahwa Kevin Warsh ini merupakan pilihan dari Donald Trump, dan kecenderungan Donald Trump adalah dia sangat pro terhadap market. Oleh karena itu mudah-mudahan 16-17 ini tidak terjadi kenaikan suku bunga. Jika terjadi kenaikan suku bunga, ada potensi outflow dari market Indonesia. Nah, oleh karena itu yang menjadi perhatian kita di tanggal 16 sampai 17. Kemudian 17 sampai 18 Juni ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga dari 5,25 ke 5,5%. Nah, RDGBI ini akan menunggu tentu saja hasil dari Fed Rate, yang tentu saja nanti saya akan update di link channel saya. Jadi jangan lupa subscribe channel saya free di Saham Pagi. Di situ saya akan sampaikan bagaimana Fed Rate dan proyeksi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia selanjutnya. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu selanjutnya adalah di tanggal 18 Juni, yaitu ada MSCI Market Accessibility Review secara khusus Indonesia. Indonesia di bulan Januari lalu mendapat peringatan MSCI kaitan mengenai free float dan juga keterbukaan data. Dan BEI telah melakukan reformasi di pasar modal, mulai dari data di atas 1% dibuka, kemudian high shareholder concentration, perubahan kategori dari 9 ke 39, dan yang keempat adalah kaitannya mengenai free float yang akan ditambah secara bertahap dari 7,5 ke 15% sampai 2029 nanti. Nah, oleh karena itu tentu saja kita harapkan hasil reformasi yang telah dilakukan Bursa Efek Indonesia itu bisa diterima oleh MSCI. Dan dalam beberapa paparannya melalui berbagai media, Pak Jeffrey Hendricks selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menyatakan optimismenya bahwa Indonesia akan stay di emerging market, tidak akan turun ke frontier. Nah, lalu bagaimana kita bandingkan data Indonesia dengan Vietnam? Karena mengapa Vietnam ini digadang-gadang masuk ke emerging market? Oke. Jadi untuk Indonesia secara market cap kita di atasnya Vietnam hampir 2 kali lipat. Indonesia market cap di angka 600 BUSD, sedangkan Vietnam di angka 350 BUSD. Dan GDP dari Indonesia sendiri itu di angka 1,4 triliun USD, sedangkan Vietnam hanya di angka 6.000 miliar USD. Dan market cap per GDP dari Indonesia di angka 70%, sedangkan Vietnam di angka 80%. Artinya Indonesia lebih murah. Kemudian PE Indonesia saat ini berdagangan di PE 10 kali, Vietnam di angka 16 kali. Dan trading value kita mirip-mirip di angka 1 billion USD per harinya secara rata-rata.
Tetapi yang membedakan adalah Vietnam ini cenderung agresif pertumbuhan ekonominya, dicanangkan di angka 6,8 sampai 7,2%, sedangkan proyeksi Indonesia di angka 5,8 sampai 5,3%. Tetapi melihat dari data tersebut, saya sangat optimis bahwa Indonesia masih akan stay di emerging market. Karena mengapa? Market cap lebih besar dari Vietnam, GDP lebih besar, PE-nya lebih murah, dan trading value-nya mirip-mirip. Jadi potensially menurut pandangan saya, Indonesia masih akan stay di emerging market. Dan jika Indonesia stay di emerging market, potentially flow ke IHSG bisa meningkat secara signifikan. Dan beberapa area yang bisa kita perhatikan kaitan mengenai support dan juga resistance IHSG. Saat ini IHSG sedang menguji area resisten di angka 6065. Itu resisten 1. Dan resisten 2 di angka 6210. Dengan berita baik yang berkelimpangan di Indonesia berpotensi besok menguji area 6065 dan selanjutnya 6210. Tetapi waspadai, Selasa minggu depan tuh hari libur. Sesi 2 takutnya ada aktivitas taking profit yang berlanjut sampai nanti potentially Indonesia akan diumumkan MSCI di tanggal 18 Juni nanti. Sehingga support IHSG yang bisa kita diperhatikan ada di angka 5969, 5807 dan 5693. Selain MSCI Market Accessibility Review di tanggal 18 Juni, nanti ada FTSE Rebalancing di tanggal 22 Juni dan penentuan Indonesia masuk ke frontier atau ke emerging market, which is saya optimis di emerging market itu di angka atau di tanggal 23 Juni 2026. Kemudian selanjutnya kita juga akan bahas kaitan mengenai market Indonesia. Setelah sekian lama BEI tidak ada IPO, terakhir IPO ada WPSA di tahun ini. Akhirnya di bursa ada satu IPO baru, yaitu kodenya adalah Jelly. Atau kalau teman-teman kenal produknya adalah Inaco, which is underwriter dari Jelly ini adalah Sukor Sekuritas. Tentu saja Sukor Sekuritas kita selalu memilih perusahaan yang memiliki track record panjang dan tentu saja memiliki fundamental yang baik ketika IPO, dan teman-teman bisa lihat sekalian prospektusnya di website eIPO yang bisa teman-teman akses semuanya. Dan nanti teman-teman kalau mau ikut book building bisa melalui website eIPO, atau jika teman-teman ada rekening di Sukor Sekuritas, kita ada jalur book building untuk nasabah Sukor Sekuritas khusus. Buka rekening dulu di bawah ini, dan jangan lupa nanti kita ada di member area untuk submit book building form untuk Jelly seperti itu. Dan kemudian di sini kita ada beberapa pertanyaan kaitannya mengenai saham dan saya akan bahas satu persatu. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa secara makro berbagai good news udah ada di Indonesia, tetapi penentuan paling penting adalah nanti tanggal 18 Juni MSCI dan tanggal 23 Juni nanti penentuan Indonesia itu akan masuk ke emerging market atau frontier. Jadi tetap trading dengan menggunakan trading plan atau trading plan masing-masing dan harus disiplin sesuai dengan trading style teman-teman. Teman-teman investor atau trader itu harus disesuaikan masing-masing. Dan kemudian beberapa saham yang selalu saya bahas adalah saham pemain belakang, tengah dan juga depan. Pemain belakang ini udah mengalami rebound cukup signifikan mulai dari BMRI, kemudian BBRI, kemudian saham-saham telekomunikasi, Telkomsel juga udah mulai rebound. Nah ini teman-teman atau trading plan masing-masing, hari ini saya mungkin agak cepet ya. Dan kemudian untuk pemain tengah, teman-teman bisa perhatikan yang potensi yang menarik dengan adanya Danantara satu pintu ini adalah saham-saham batubara. Kenapa? Karena Danantara satu pintu itu cuma jadi pengawas atau monitor aja, nggak jadi middleman. Jadi saham-saham batubara yang udah terkoreksi dalam seperti Bumi, kemudian AADI, Indi itu bisa menjadi perhatian yang menarik. Selain supportnya ada Dewa dan juga RMKE. Kemudian saham oil and gas juga masih cukup menarik karena average tahun lalu di angka 65 sampai 70 USD per barel, sehingga Raja dan Ratu juga masih menarik menjadi pemain tengah kita. Pemain tengah jangan lupa ada stop loss. Kemudian pemain depan ini yang sangat agresif
saya menyampaikan ada beberapa saham Pak PP. Yang pertama PTRO, saya udah sampaikan berkali-kali karena ada corporate action di mana dia akan berpotensi mendapatkan fresh money jika sini jadi right issue, di mana dia menjual konsesinya 1,7 T ke sini. Kemudian TPIA yang udah turun sangat dalam, ini juga mulai ada price action, dan research report TPIA bisa diakses di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Jadi jangan lupa buka rekening atau jangan lupa untuk cek di App Store dan Play Store. Untuk teman-teman cek sekalian, ini PTRO TPIA menarik. Kemudian MTEK SCMA, mereka berpotensi mendulang cuan dari iklan-iklan kaitan mengenai Piala Dunia, dan juga potensi corporate action karena anak usahanya dikabarkan IPO. Nanti kita lihat apakah ada yang IPO atau tidak. Dan tentu saja teman-teman, di kondisi market begini jangan lupa money management itu penting. Dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah tentu saja, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan kebijakan secara lebih pasti ke depannya, karena kepastian policy itu bisa meningkatkan kepercayaan investor asing untuk kembali masuk ke Indonesia. Ketika mengeluarkan kebijakan, tentu saja harus dikaji secara lebih mendalam. Jangan diucapkan terlebih dahulu sebelum ada juknis atau undang-undang yang mengcovernya. Dan tentu saja kita harapkan pemerintah juga lebih memperhatikan fiskalnya, karena itu yang menjadi catatan dari S&P nanti akan melakukan review outlook dan juga rating di bulan Juli nanti. Walaupun kita harapkan kalau turun pun hanya outlooknya, jangan ratingnya di bulan Juli nanti. Dan tentu saja dengan fiskal yang lebih baik, ini akan mengakibatkan investor asing lebih percaya. That's why pemangkasan budget MBG yang disampaikan oleh Ibu Nani sebelumnya itu luar biasa oke. Kemudian tentu saja kaitan mengenai BBM yang non subsidi udah disesuaikan dengan harga market, itu juga tidak akan membebani APBN kita. Dan yang paling penting adalah yang perlu kita perhatikan kaitannya mengenai rupiah. Pemerintah harus bisa membuktikan bisa menjaga mata uang rupiah. Bisa turun di bawah 16.8, kalau bisa di bawah 16,5 itu bisa memperbaiki market kita. Karena itu menandakan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Kemudian kita harapkan flow foreign kembali masuk ke Indonesia, dan itu perlu kita perhatikan terus data tersebut. Dan jika dua data tersebut bisa positif, kita bisa lebih confident lagi terhadap market Indonesia. Dan saya ingin remind bahwa resisten IHSG saat ini di angka 6065, 6210 dan 6366 dengan support di angka 5969, 5807 dan 5693. Apakah ada IPO yang berbarengan dengan Jelly? Nanti tentu saja ada. Mudah-mudahan Sukor juga ada lainnya lagi selain Jelly, sehingga ini bisa menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman sekalian untuk IPO di bulan Juni ini. Walaupun market sedang sulit, kita bisa sediakan IPO sebagai alternatif investment buat teman-teman sekalian. Mohon supportnya untuk IPO Sukor Sekuritas juga. Mudah-mudahan kita sukses. Terima kasih semuanya dan bye-bye.